Pada poin ini, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban kita kepada mayit secara garis besar. Dan insyaallah pada poin-poin berikutnya beliau akan sebutkan dengan lebih terperinci, termasuk bagaimana tata cara, baik itu dalam memandikan, mengkafankan, menyolati dan juga menguburkan mayit yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin berikutnya, yaitu poin 195 dan juga 196, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan dua buah hadis. Yang pertama di poin 195, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in kanat ghaira dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah oleh kalian untuk mengurus jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak menunda-nunda mengurus jenazah, apalagi jika disemayamkan sampai 2 atau 3 hari atau lebih. Islam mengajarkan kita apabila ada saudara kita yang meninggal untuk segera mengurus jenazahnya. Alasannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, beliau mengatakan, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Apabila jenazah tersebut adalah orang yang saleh, orang yang baik, maka kalian akan menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Sebaliknya, wa in kanat ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dan apabila jenazahnya ternyata tidak saleh, maka kalian akan melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian atau dari tanggung jawab kalian. Jadi tidak ada manfaatnya menunda-nunda mengurus jenazah atau menyemayamkan jenazah selama berhari-hari. Ketika ada yang meninggal, kalau bisa hari itu, maka pada hari itu juga langsung diurus jenazahnya. Kemudian di poin 196, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Yang artinya, jiwa seorang mukmin mu'allaqah. Mu'allaqah artinya terhalang untuk mendapatkan kenikmatan, sebagaimana penjelasan sebagian ulama. Jiwa seorang mukmin mu'allaqah, terhalang untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kebaikan. Bidainihi, karena hutang yang dia miliki. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk segera melunasi hutang apabila kita telah memiliki kemampuan. Begitu pula sebagai perintah bagi ahli waris untuk
segera melunasi hutang si mayit apabila memang si mayit meninggalkan warisan, karena pelunasan hutang itu lebih didahulukan daripada pembagian warisan. Karena jiwa seorang mukmin atau seorang mukmin akan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan setelah dia meninggal disebabkan hutang yang dia miliki. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan orang yang mati syahid pun akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutang apabila kita sudah memiliki kemampuan. Karena seseorang yang berhutang dan punya kemampuan untuk melunasi hutangnya namun dia tidak lunasi, maka itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kezaliman. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, matlul ghani zulmun. Penundaan orang yang mampu untuk membayar hutang adalah sebuah bentuk kezaliman. Oleh karena itu, sekecil apapun hutang yang kita miliki, maka harus segera untuk kita lunasi. Karena yang namanya tabiat manusia itu berbeda-beda. Mungkin menurut kita hutang kita kepada si fulan itu remeh, kecil, namun bagi dia, yaitu orang yang memberikan hutang, itu adalah sesuatu yang besar. Maka berapapun hutang yang kita miliki harus segera untuk dilunasi apabila kita sudah memiliki kemampuan. Jangan sampai kita meninggal dengan membawa hutang, karena akibatnya akan sangat fatal. Selama hutang kita belum dilunasi, maka kita akan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan atau kebaikan di dalam kubur kita. Ma'asyiral thalibat rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah dan taufiknya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan secara lebih rinci tata cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolati dan juga menguburkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.